mode rekam dulu. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, seperti biasa, kita berdoa dulu. Semoga perkuliahan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan atau halangan suatu apapun. Kita diberikan kuat sinyal sampai akhir nanti perkuliahan kita. Kita doakan semoga teman-teman yang masih sakit atau saudara yang sedang sakit, semoga segera sembuh. Dan semoga pandemi ini segera berakhir. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman sekalian, saya cek dulu untuk slide-nya. Nah, nanti tolong direspon ya. Slide-nya udah terlihat atau belum? Sudah, Bu. Sudah. Saya geser slide-nya, bergeser atau tidak? Bergeser, Bu. Oke, bergeser. Kalau sudah bergeser berarti bergeser, Bu. Tip, kalau bergeser berarti aman. Oke, teman-teman sekalian, pada pertemuan keempat kali ini, nggak kerasa ya, udah pertemuan keempat ya kita. Kita akan belajar tentang gambaran umum aparatur sipil negara atau yang disingkat menjadi ASN. Kalau pada minggu-minggu sebelumnya, pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar tentang sejarah kepegawaian yang ada di Indonesia. Jadi kita belajar kemarin ada berapa periode, ada berapa periode kemarin? Ingat apa enggak? Ada tiga periode. Orde lama, Orde baru, kemudian reformasi. Nah, dari tiga periode tersebut ada perubahan paradigma. Nanti dibaca lagi ya perubahan paradigmanya. Jangan sampai nggak paham. Kemudian kita belajar juga tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia mengenai kepegawaian. Setelah itu kita juga belajar tentang peraturan-peraturan yang pernah berlaku di Indonesia, dan peraturan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah Undang-Undang nomor berapa? Ayo, nomor berapa? Nggak ada yang tahu. Kapan-kapan nanti saya kasih kuis ya. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Dan kemarin kita juga belajar mengenai 5 lembaga pengelola kepegawaian yang ada di Indonesia. Nah, saat ini kita akan belajar tentang aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara atau ASN ini adalah profesi bagi pegawai negeri sipil atau yang disingkat PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Untuk memudahkan mengucap, Ibu akan singkat menjadi P3K. Tapi bukan P3K-nya bukan pertolongan pertama pada kecelakaan loh ya. Tapi di sini beda konteks. Ini pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ASN di sini diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Kemudian diserai tugas jabatan pemerintahan atau diserai tugas negara lainnya. Tugas pemerintahan itu yang jelas di sini lebih pada memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ASN ini digaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang gajinya ASN. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai jenis, status, dan fungsi pegawai ASN. Di mana di sini kalau kita lihat, kalau ASN yang jenisnya PNS itu diatur dalam pasal 1 angka 3 dan pasal 7. Di sana dijelaskan bahwa PNS itu berstatus sebagai pegawai tetap. Kemudian PNS ini mempunyai nomor induk kepegawaian yang bersifat nasional. Kemudian di PNS ini juga sebagai pembuat kebijakan.
sebagai pembuat kebijakan. Kemudian jenis ASN lainnya yaitu P3K, diatur dalam pasal 1 angka 4 dan pasal 7, di mana di sini status dari P3K adalah dengan perjanjian kerja. Kemudian diberi nomor induk pegawai perjanjian kerja dan melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi di sini ada beda. Kenapa? Karena statusnya beda. Kalau PNS itu pegawai tetap, kalau P3K itu dia perjanjian kerja. Nah, seperti yang Ibu jelaskan beberapa pertemuan yang lalu ya, bahwa kenapa ada P3K? Karena memang saat zamannya Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY, Presiden SBY, beliau telah mendata seluruh tenaga honorer yang ada di Indonesia, kemudian dipilah, dikategorikan menjadi kategori 1, tenaga honorer kategori 1 dan tenaga honorer kategori 2. Yang tenaga honorer kategori 1 itu sudah menjadi PNS dan kategori 2 masih dibiayai oleh pemerintah daerah masing-masing, baik itu provinsi maupun kabupaten atau kota. Sejak tahun 2013 tersebut tidak ada yang namanya pengangkatan tenaga honorer. Jikapun ada, berarti itu menyalahi aturan. Kenapa? Karena sudah diatur dalam surat edaran Kemendagri bahwa tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer dan CPNS. Kenapa? Karena pada tahun 2014 disahkan undang-undang mengenai aparatur sipil negara, di mana di situ ada yang namanya P3K. Kenapa ada P3K? Ini harapannya permasalahan tenaga honorer itu selesai. Kenapa? Karena P3K ini untuk kehidupannya, maksudnya apa ya, jenjang karirnya, kehidupannya itu lebih terjamin daripada tenaga honorer. Kita lanjut untuk fungsi ASN. Fungsi ASN ada 3. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Kedua, pelayan publik, jadi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Sehingga kemarin kan Ibu sempat menjelaskan ada perubahan paradigma dari monoloyalitas menjadi netralitas. Nah, ini terlihat di sini kenapa? Karena fungsi ASN adalah perekat dan pemersatu bangsa. Kalau semisal ASN itu masuk ke dalam partai politik, maka nantinya dia tidak bisa menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Ya. Makanya tak heran sanksi tegas terhadap ASN yang mana dia terjun ke dalam politik pasti akan langsung dipecat karena fungsinya adalah perekat dan pemersatu bangsa. Oke, ini ada manajemen ASN, ada manajemen PNS dan manajemen PPK, P3K. Teman-teman bisa baca, silakan dibaca sendiri. Untuk slide-nya juga sudah Ibu share, jadi materi sudah Ibu share dalam bentuk PDF di Classroom. Ini Ibu skip, kita langsung masuk ke sini. PNS, hak dari PNS dan P3K. Hak dari PNS itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 21, di mana PNS itu mempunyai hak yang pertama, dia mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas. Nanti untuk tunjangan dan fasilitas kita jelaskan setelah ini. Kemudian ada cuti, dia punya PNS itu punya hak untuk cuti, cutinya juga banyak, lumayan banyak, macam-macam. Selanjutnya ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua, ada pensiunannya, ada uang pensiunannya, jadi ada jaminan hari tua. Makanya tak heran ya banyak yang pengen jadi PNS. Kemudian PNS juga berhak untuk mendapatkan perlindungan. Ini perlindungannya juga macam-macam, nanti kita bahas. Ada pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi ini biasanya berupa PNS bisa mengikuti diklat, kemudian ikut seminar, jadi ikut pelatihan-pelatihan yang bisa mengembangkan kompetensinya mereka.
Selanjutnya, ini adalah hak dari P3K. P3K ini mempunyai hak. Yang pertama, dia mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas. Jelas ini lebih terjamin daripada tenaga honorer. Jadi kalau ada perekrutan tenaga honorer di tempat lain itu salah, di pemerintah ya, pemerintahan itu salah. Karena apa? Karena itu menyalahi aturan. Kemudian ada cuti, dapat cuti juga, dapat jatah cuti juga. Kemudian ada perlindungan dan ada pengembangan kompetensi. Loh Bu, kenapa itu? Kok jaminan pensiun dan jaminan hari tuanya dicoret? Ya, karena P3K itu tidak punya hak untuk jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Loh Bu, kok beda sama PNS? Iya, beda dong, karena memang statusnya saja. Kalau PNS kan pegawai tetap. Kalau P3K itu statusnya tadi perjanjian kerja. Jadi beda, tapi ya sudah lumayan kan, udah ada gaji yang jelas, ada fasilitas, dapat cuti juga, ada perlindungan, ada pengembangan kompetensi daripada sebagai tenaga honorer, kadang gajinya nggak jelas. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Ini adalah jabatan ASN. Jabatan ASN itu adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi tugas, tanggung jawab, kewenangan, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu organisasi. Jadi dia menempati jabatan apa? Nah, jabatan ini nanti akan berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab dia tuh seperti apa. Kemudian juga berhubungan dengan tunjangan kinerjanya. Kenapa? Karena nanti berhubungan juga dengan gaji yang nanti diterimakan, income yang diterimakan nanti yang dibawa pulang pada setiap bulannya. Ini berhubungan dengan jabatan ASN ini. Kemudian juga berhubungan dengan pensiun, usia pensiun. Nanti kita lihat usia pensiun itu ada bedanya. Nah, jabatan ASN itu terdiri dari jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Hal ini tertuang pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, kita sekarang beralih membahas tentang penggajian dan tunjangan. Nah, ini yang paling seru ini kalau bicara penggajian dan tunjangan. Untuk ASN, gaji itu dibayarkan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. Jadi setiap pekerjaan itu beda-beda. Kalau gaji pokoknya sama, tapi untuk tunjangan kinerjanya berbeda. Kenapa? Karena sesuai beban kerja. Nah, gaji ini diberikan secara bertahap. Bertahap ini berarti dibayarkan setiap bulan, nggak dirapel. Kemudian gaji PNS pusat itu dibebankan kepada APBN. Gaji PNS pusat ini bagaimana, Bu? PNS pusat ini adalah pegawai yang dia bekerjanya di pusat. Seperti apa? Di kementerian, kemudian lembaga, departemen, terus direktorat. Nah, kemudian apalagi ya, sekretariat negara. Nah, itu adalah pegawai-pegawai yang ada di pemerintah pusat, di mana gajinya dibebankan kepada APBN. Sedangkan gaji untuk PNS pemerintah daerah, jadi kalau semisal kalian lihat PNS yang ada di daerah, di Pemkot Malang, ya kan, di Sanggau, di mana lagi, Manggarai, Flores, gitu kan, di Pemdanya, itu berarti gaji mereka dibebankan kepada APBD. Selain gaji pokok, ASN itu menerima tunjangan dan fasilitas. Ada tunjangan dan fasilitas. Ini kalau fasilitas ini biasanya macam-macam. Ada fasilitas rumah dinas, fasilitas kendaraan dinas. Mungkin ada, kalau sekarang juga terkadang ada fasilitas laptop, ya menunjang kerjanya dia. Ada HP, itu biasanya gitu sekarang. Nah, tergantung dia kerjanya apa dan fasilitas dari tempat dia bekerja apa. Kemudian menerima tunjangan. Kalau yang pasti di sini tunjangannya itu ada tunjangan suami atau istri, tunjangan anak, tunjangan beras, ya itu ada, pasti ada. Kemudian tunjangan tersebut, nah ini ada lagi, tunjangan tersebut adalah tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.
tunjangan kinerja ini berhubungan dengan tadi jabatan yang dia pegang. Kemudian tunjangan kemahalan itu tergantung pada tingkat kemahalan atau biaya hidup di suatu daerah. Jadi dengan adanya tunjangan kemahalan ini itu biasanya gaji yang diperoleh setiap bulan dari satu pegawai di satu daerah dan di daerah lain itu berbeda. Biasanya kalau di Papua itu gajinya lebih banyak. Kenapa? Karena di sana tunjangan kemahalannya sangat tinggi. Karena biaya hidup juga tinggi di sana. Contohnya ada teman saya dulu, teman kuliah saya kan jadi PNS di daerah Sumatera, di daerah Padang. Tapi saya tidak tahu di Pemkot apa dia. Tapi dia jadi PNS di sana. Dia tuh jadi staf, belum pegang jabatan. Gajinya yang dia terima setiap bulan itu sama dengan gajinya suami saya yang PNS yang ada di Kota Malang, sama. Padahal suami saya sudah pegang jabatan. Nah, ini kan berarti kalau semisal kok enak ya gitu, ya udah kalau enak kamu jadi PNS di Sumatera sana gitu kan gitu. Jadi setiap daerah itu punya standar sendiri-sendiri. Selanjutnya, ada jaminan pensiun dan hari tua didapatkan apabila yang pertama meninggal dunia. Ketika PNS itu meninggal dunia, ketika ASN meninggal dunia, dipensiun oleh Tuhan, ini ceritanya yang ngasih yang memensiunkan itu Tuhan, meninggal dunia, maka akan mendapatkan uang pensiun, di mana uang pensiunnya itu nanti akan diterimakan setiap bulan kepada ahli warisnya, baik istri atau suaminya atau anaknya. Nah, kemudian jaminan pensiun itu juga didapatkan apabila pensiun atas permintaannya sendiri atau biasa dikenal dengan pensiun dini. Jadi belum waktunya pensiun, dia sudah mengajukan untuk pensiun. Tetapi perlu diketahui bahwa bisa mendapatkan pensiun harus ada masa kerja yang harus dilalui terlebih dahulu. Jadi kalau belum memasuki masa kerjanya ya nggak dapat pensiun. Oke. Selanjutnya ada perampingan organisasi. Perampingan organisasi. Perampingan organisasi ini itu biasanya terjadi ketika ada organisasi besar habis itu dirampingkan, entah di merger, entah diperkecil ya. Ini pernah terjadi ketika zamannya peralihan dari masa Orde Baru ke Reformasi. Ketika itu zamannya Gus Dur, Presiden Gus Dur Abdurrahman Wahid. Itu ada beberapa departemen yang dilebur atau dihapuskan. Jadi seperti Departemen Penerangan kalau nggak salah dulu itu dilebur dengan Departemen Sosial kalau nggak salah, seingat saya dulu, soalnya waktu itu saya masih kecil. Nah, itu karena ada perampingan organisasi tersebut pasti ada beberapa jabatan yang dia tidak memegang jabatan, akhirnya non-job. Nah, daripada non-job akhirnya minta pensiun ini namanya pensiun karena perampingan organisasi, itu juga dapat uang pensiun. Kemudian yang selanjutnya mendapatkan pensiun ketika tidak cakap jasmani atau rohani karena tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya. Jadi semisal nih kecelakaan kemudian cacat, tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai PNS atau ASN atau P3K. Nah, itu tadi bisa pensiun dan mendapatkan uang pensiun. Nah, berapa sih usia pensiun itu? Usia pensiun menurut aturan, kalau yang dulu, peraturan yang terdahulu sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, usia pensiun itu 56 tahun. Tetapi setelah ada undang-undang ini 5 2014, itu usia pensiun tergantung dari dia memegang jabatan apa. Misalkan pejabat administratif itu usia pensiunnya 58 tahun. Kalau pejabat pimpinan tinggi usia pensiunnya 60 tahun, sedangkan pejabat fungsional diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.
Kemudian ada perlindungan ASN. Ini diatur dalam pasal 92. Ada jaminan kesehatan. Itu kalau dulu kita kenalnya adalah Askes, kalau sekarang BPJS Kesehatan. Ada jaminan kecelakaan kerja, asuransi kecelakaan, kemudian jaminan kematian. Ini biasanya diberikan dalam bentuk jaminan sosial nasional. Kemudian ada bantuan hukum, pemberian bantuan hukum atau semacam pendampingan. Jadi semisal ada PNS yang misalnya terjerat kasus hukum, maka dia mempunyai hak untuk didampingi oleh bagian hukum, misalkan didampingi oleh pengacara dalam menjalani persidangan. Itu adalah haknya dari ASN. Selanjutnya, di sini ada cuti. Cutinya banyak sekali nih. Cutinya ASN tuh banyak sekali. Yang pertama ada cuti tahunan. Cuti tahunan itu adalah hak yang dimiliki oleh setiap ASN. Biasanya jatahnya adalah 12 hari. Kemudian ada cuti besar. Cuti besar ini biasanya diberikan kepada pegawai yang biasanya 3 sampai 5 tahun berturut-turut dia ada tugas khusus atau melakukan tugas khusus sehingga dia tidak mengambil cuti tahunannya, sehingga dia diberikan hak untuk cuti besar. Biasanya cuti besarnya itu maksimal selama 3 bulan. Kemudian ada cuti sakit. Cuti sakit ini jika sakit terus cuti. Ada cuti melahirkan untuk PNS perempuan yang habis melahirkan, itu biasanya 3 bulan. Selanjutnya ada cuti karena alasan penting. Karena alasan penting ini macam-macam, semisal orang tuanya mendadak meninggal. Nah, itu bisa mengajukan cuti karena alasan penting. Kemudian menikah, itu juga masuk di cuti karena alasan penting. Kemudian apalagi sakit, ada keluarganya yang sakit dan harus nungguin di rumah sakit, itu termasuk cuti karena alasan penting. Selanjutnya ada cuti bersama. Cuti bersama ini biasanya cuti bareng-bareng, yang menentukan adalah pemerintah. Biasanya cuti bersama ini cuti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kemudian cuti hari raya Waisak, gitu kan, hari-hari besar. Hari Natal, hari raya Natal sama tahun baru itu biasanya kan ada cuti panjang, cuti bersama, atau ada hari kecepit. Nah, itu dijadikan cuti bersama kalau dulu. Kalau sekarang enggak ya, cuti bersamanya malah dikurangi karena untuk menghindari COVID, penyebaran COVID. Oke, terus yang terakhir adalah cuti di luar tanggungan negara. Cuti di luar tanggungan negara ini biasanya diperuntukkan untuk mereka-mereka yang mempunyai tugas khusus. Jadi semisal hari ini ada reshuffle ya, reshuffle reshuffle kabinet. Nah, misalkan ibu nih PNS, kemudian ibu tuh dipanggil sama presiden jadi menteri, misal. Nah, mau enggak mau, ibu sebagai PNS harus cuti di luar tanggungan negara. Kenapa? Karena ibu harus jadi menteri. Kemudian ada lagi contohnya, misalkan ibu PNS nih, kemudian suami ibu jadi wali kota. Nah, ibu kan harus mendampingi suami ibu jadi wali kota. Nah, dengan begitu ibu harus cuti di luar tanggungan negara. Atau semisal ibu nih PNS, kemudian ibu dapat beasiswa ke luar negeri, dapat beasiswa nih ke Singapura misalkan, melanjutkan studi S3. Nah, mau nggak mau ibu harus cuti di luar tanggungan negara. Biasanya selama 3 tahun dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan. Oke, itu tadi penjelasan untuk cuti. Oke, teman-teman, ini adalah slide terakhir dari materi hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan bersama-sama. Ayo kita diskusikan bersama-sama karena kita masih punya waktu lumayan sekitar 20 menit untuk bertanya dan berdiskusi. Oke? Ada yang mau bertanya atau sudah jelas? Jelas atau bablas? Yuk, nggak ada yang tanya?
Saya, Bu. Siapa? Lari. Siapa ini? Saya, Bu. Oh, Dominic. Iya, Bu. Iya, tanya apa, Mbak? Apakah boleh ASN mengkritik kebijakan pemimpinnya, Bu? Mengkritik gimana tuh, Mbak? Misalnya ada Mengkritiknya aturan gimana? gitu, Bu. Contohnya? Misalkan ada aturan yang dikasih, terus ASN-nya tuh tidak terima. Terus dia kritik gitu, Bu. Apakah Jadi gini, sebenarnya sah-sah aja ya, sah-sah aja. Misalkan ASN mengkritik itu sah-sah aja. Cuman terkadang ASN itu terbentur dengan kode etik. Ya, ada kode etiknya. Jadi kalaupun semisal mengkritik itu bisa langsung disampaikan langsung atau tidak disampaikan. Karena apa? Terkadang kan ya itu tadi ada kode etik yang harus dijalankan seperti itu. Jadi semisal kalau ibu sih sah-sah aja mengkritik, cuma dilihat dulu kondisinya, dilihat dulu bisa nggak pemimpinnya menerima kritik, kan gitu Mbak. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, yang lainnya? Tanya yang lain? Atau teman yang lain yang mau tanya, silakan. Nanti kalau semisal ibu nggak bisa jawab, ya depending jawabannya. Daripada ibu salah. Bu, boleh tanya lagi, kah? Boleh. Yang lain nggak ada yang tanya, jadi ya boleh aja kamu tanya. Tapi tentang gaji, Bu. Kenapa gaji? Kira-kira gaji PNS besarnya itu berapaan, Bu? Kalau gaji PNS itu nanti kita ada pertemuan tersendiri ya. Jadi nanti itu ada gaji pokok PNS itu ada Mbak, ada aturannya. Jadi ada peraturannya, nanti ada kayak tabel-tabelnya. Itu nanti akan memperlihatkan besaran gajinya itu berapa. Seperti itu. Itu ada. Sebentar ya, coba saya lihatkan. Saya ada, tapi sebentar saya carikan dulu. Saya ada, cuma apa namanya? Lah, ini ada. Ada, tapi nanti mungkin kecil-kecil, Mbak. Ini yang lama. Nah, ini nanti kita belajar ketika bicarain tentang gaji. Ya, ini ketika tahun 2019. Ini 2015 sampai 2018. Ini nanti ada golongan-golongannya. Jadi nanti itu ada, nanti kita belajar. Nanti kalau sekarang keburu-buru, ini pertemuan nanti setelah UTS. Lah, ini ada ininya. Ada aturannya. Kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, kalau MKG ini masa kerja. MKG ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang di pojokan ini yang saya tunjuk ini sampai 32 itu adalah masa kerja. Masa kerja golongan. Kalau golongan ini A, B, C, D, E ini nanti itu berhubungan dengan lulusan apa? Kalau lulusan SD, ya lulusan SD itu nanti, nah ini kan gaji pokok PNS ya. Nah ini lulusan SD itu dia biasanya, nah ini lulusan SD, nah 1A, SMP 1B. Kalau SMA 2A, nanti ini berhubungan dengan gaji. Gaji ini kan golongan 1A. Kalau lulus SD 1, berarti kan 1A tadi ya.
Berarti dia gaji pokoknya adalah 1.486.500. Tapi kalau 0 tahun, dia sudah bekerja berapa tahun? Misalkan 20 tahun. Berarti gajinya 2.027.000. Itu gaji pokoknya. Belum ketambahan tunjangan istri, tunjangan anak. Kalau dia sudah menikah loh ya, udah punya anak, ada tunjangan istri, ada tunjangan anak. Kemudian ada lagi tadi kan tunjangan kinerja. Ada tunjangan beras juga. Tunjangan beras ada. Tunjangan kinerja itu tergantung pada pemdanya masing-masing. Yang bisa kita ketahui hanyalah gaji pokok. Karena apa? Karena tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan itu adalah kebijakan dari pemdanya masing-masing. Seperti itu, Mbak. Begitu, Mbak Dominik. Oh iya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya. Oke, ada yang lain? Nggak ada? Ini kalian kelasnya kecil, harusnya lebih bersemangat untuk bertanya. Hanya 20 mahasiswa. Ini yang masuk di sini ada 18, 19 sama saya. Kalau masuk semua 21. Dengan Ibu. Udah, nggak ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada yang ditanyain, ya udah kita akhiri. Silakan buka videonya, kameranya, kita foto bersama. Mas Erik sendirian cowok ini ya, ganteng sendiri. Iya, Bu. Ada satu orang cowok kalau nggak salah, Bu. Cuman kayaknya nggak masuk lah hari ini. Oh gitu. Iya. Yeah. Cakep sendiri nih fotonya nanti, ganteng dewe. Oke semuanya, ini sudah hanya ini aja yang buka kamera, karena saya tahu kalau sinyalnya nggak bagus biasanya susah buat buka kamera. Oh itu ada cowok, rival. Iya, Bu. Kalau nggak kuat sinyalnya nggak apa-apa, nggak buka kamera. Sinyalnya nggak bagus nih, Bu. Kalau sinyalnya nggak bagus wajar. Nanti jangan lupa isi presensi. Presensinya sudah Ibu share di Classroom. Kemudian materi juga dibaca lagi ya, sudah Ibu share juga di Classroom. Minggu depan kuis kayaknya. Ada kuis kok bilang-bilang sih, Bu. Oke, siap semuanya. Foto yang pertama foto formal dulu, nanti foto yang kedua baru foto gaya. Udah siap semuanya? Tahan, 1, 2, 3, senyum. Share di grup ya. Satu kali lagi, foto bergaya. Satu, dua, tiga, gaya. Oke, saya share di grup. Oke, semuanya terima kasih banyak udah semangat join di kelas hari ini. Semoga semangat untuk selanjutnya. Mohon maaf jika Ibu ada salah kata. Oh iya, kita belum doa ya. Kita doa dulu. Ya, Bu. Kita doa dulu sebagai penutup. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih banyak. Selamat sore. Sore, Bu. Terima kasih, Bu. Sore, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat sore.